Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap jurnal yang berjudul Analisis Sistem Manajemen Sewa Menyewa Kapal di Perusahaan Jasa Pelayaran Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal ini dipublish pada Jurnal Ilmiah MEA, Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, volume 4 nomor 3 tahun 2020. Peneliti yang melakukan penelitian ini adalah Tri Magdalena dan Diki Budiman. Mereka merupakan mahasiswa Universitas Karimun. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen sewa menyewa kapal di perusahaan jasa pelayaran Tanjung Balai Karimun. Kemudian metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Soalnya adalah metode penelitian di mana di layar terdapat 4 komponen. Yang pertama, peneliti berdasarkan sumber primer, peneliti itu mewawancarai 17 orang pemimpin atau karyawan. Berdasarkan sumber data sekunder, itu mereka mengambil dokumen terkait sewa menyewa kapal. Selanjutnya dari populasi itu keseluruhan perusahaan jasa di Tanjung Balai Karimun, dan untuk sampelnya mereka mengambil 17 perusahaan pelayaran di pelabuhan Si Tanjung Gelam. Kemudian, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 2 poin utama. Yang pertama adalah bisnis pelayaran dan Karimun dalam gambaran umum. Poin 1, perusahaan pelayaran di wilayah Karimun memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah Karimun secara signifikan. Maksudnya adalah daerah kepulauan merupakan daerah yang sangat membutuhkan transportasi laut. Dalam hal ini adalah kapal. Tentunya untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan sebuah pelabuhan. Oleh karena itu, pelabuhan-pelabuhan atau kapal-kapal merupakan salah satu penggerak ekonomi signifikan terhadap daerah Kepulauan Karimun. Kemudian poin kedua, banyak dari perusahaan pelayaran bergerak di keagenan atau bidang keagenan, yang artinya perusahaan pelayaran tersebut tidak memiliki kapalnya, namun mereka melakukan sewa atau menyewa kapal dari perusahaan yang menyewakan kapalnya untuk disewa. Selanjutnya, untuk poin kedua, perusahaan pelayaran sewa menyewa kapal. Bisnis pelayaran yang terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Karimun ini terbagi menjadi 2, yaitu linear service dan temporary service. Linear service artinya pelayaran tetap, yang artinya mereka memiliki jadwal pelayaran tetap, waktu pelayaran tetap, dan rute pelayaran yang tetap. Dan juga bisnis model ini memiliki cost atau biaya yang lebih besar dibandingkan bisnis yang satunya, yaitu temporary service, di mana mereka tidak memiliki waktu pelayaran tetap, rute pelayaran tetap, dan jadwal pelayaran yang tetap. Soalnya pada poin kedua itu membahas tentang sewa menyewa kapal, harganya tergantung pada kondisi pada pasar charter, di mana seperti kita ketahui bahwa harga sewa akan sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan akan kapal, di mana apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga sewa kapal akan naik atau tinggi pula. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, peningkatan harga kapal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kondisi kapal, faktor beberapa muatan kapal, dan rute kapal. Selanjutnya, posisi Karimun atau Kepulauan Karimun ini memiliki profesi yang strategis, yaitu diapit oleh 2 negara, yaitu Singapura dan Malaysia, yang menunjukkan bahwa pelabuhan yang ada di Kepulauan Karimun merupakan tempat untuk bersinggah atau beristirahat sebelum kapal melanjutkan perjalanannya. Kemudian poin selanjutnya adalah faktor terjadinya sewa menyewa kapal di Tanjung Balai Karimun ini ada beberapa hal, yaitu perusahaan ingin menambah investasi pada perusahaannya, yaitu dalam hal ini adalah kapal. Kemudian yang kedua, perusahaan ingin memenuhi lonjakan permintaan yang terjadi dan tidak mengecewakan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan ingin melakukan transportasi barangnya namun tidak memiliki kapal, sehingga mereka harus menyewa kapal. Soalnya terdapat 3 jenis metode sewa menyewa kapal di Karimun, yaitu time charter, voyage charter, dan bareboat charter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa time charter adalah suatu persetujuan penyewaan kapal di mana pihak penyewa atau charterer setuju menyewa kapal dalam keadaan siap berlayar, yang di mana dalam keadaan lengkap yang sudah berisi awak kapal sampai dengan nahkoda dengan anak buahnya. Ya, selanjutnya adalah voyage charter, adalah suatu bentuk persetujuan sewa kapal yang mana kapal disewakan untuk mengangkut jenis muatan saja, jenis muatan tertentu
yang akan dibongkar di pelabuhan-pelabuhan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah berbuat charter adalah persetujuan sewa menyewa kapal dalam keadaan kosong, tidak lengkap tanpa awak kapal dan tanpa persediaan bahan bakar. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah perusahaan pelayaran PT Pelnasindo Jaya berupa time charter jenis tanker dengan kapal penumpang feri MV Ceria Indomas rute Karimun Malaysia. Nah, kapal ini disewakan kepada PT Putra Maju Global Indonesia dengan masa persewaan 5 bulan. Selanjutnya untuk sistem sewa kapal jenis voyage charter atau yang disebut sewa menyewa kapal barang itu dijalankan oleh PT Pelayaran Nasional Global dan PT Pelayaran Logistik Maritim. Nah, kedua perusahaan ini mengoperasikan kapal milik dan kapal prinsipal. Nah, jenis muatan yang diangkut berupa barang tambang seperti batu granit, batu bara, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dalam frame market terdapat 3 pihak, yaitu ship owner, charterer, dan ship broker, di mana ketiga ini saling berkesinambungan. Charterer akan mencari memberikan kebutuhannya kepada ship broker, dan ship broker akan mencarikan kapal, ketersediaan kapal pada pasar kapal, di mana dia akan menanyakan kepada ship owner. Ketika ship owner menyetujui itu, maka akan dilakukan diskusi terkait penyewaan kapal antara ship owner dan charterer yang melalui perantara ship broker. Nah, sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa kapal, maka calon penyewa dan dapat mengetahui dengan jelas tentang kapal yang ditawarkan kepadanya. Apabila calon penyewa setuju dan mantap akan memakai kapal tersebut, barulah diputuskan untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa kapal atau charter party. Nah, isi perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jika ada ketentuan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka belum bisa ditandatangani kecuali ada ketentuan lain. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah proses sewa menyewa kapal di perusahaan Jasa Karimun sudah sangat baik, yang artinya sudah sesuai dengan teori fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Dan juga teori 6M, yaitu money, method, mesin, material, dan market. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.